Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dede Niha dari kelas 10 OTKP 2. Di video kali ini saya akan melakukan dan menjelaskan penyimpanan arsip sistem tanggal. Penyimpanan arsip yang saya akan lakukan yaitu pada surat niaga. Surat niaga seperti ini. Surat niaga adalah surat yang dibuat atau dikeluarkan pemilik bisnis atau badan usaha perusahaan untuk keperluan bisnis atau niaga terkait penawaran dan jual beli barang maupun jasa. Surat niaga memiliki beberapa macam, di antaranya yaitu surat penawaran barang dan jasa, surat permintaan barang dan jasa, surat pesanan barang atau jasa, surat penerimaan pembayaran, surat penangguhan pembayaran suatu barang atau jasa, surat keberatan, surat aduan, surat edaran, surat tagihan, dan surat penegasan. Bagian-bagian yang ada pada surat niaga. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat yang berisi nama perusahaan dan alamat perusahaan tersebut. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat yaitu nomor yang dikeluarkan surat tersebut. Yang ketiga ada tanggal surat. Tanggal surat yaitu tanggal pembuatan surat tersebut. Yang keempat ada perihal. Yang kelima ada alamat dan nama perusahaan yang dituju. Yang keenam ada salam pembuka. Yang ketujuh ada isi surat. Yang kedelapan ada penutup. Yang kesembilan ada salam penutup. Yang kesepuluh ada tanda tangan dan pengirim surat. Oke, yang selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui bahwa penyimpanan arsip itu terbagi menjadi 6 sistem. Yang pertama ada sistem abjad, yang kedua sistem tanggal, yang ketiga sistem wilayah, yang keempat sistem masalah, yang kelima sistem nomor, yang keenam sistem subjek. Kali ini saya akan menjelaskan penyimpanan arsip sistem tanggal. Sistem tanggal ini merupakan sistem yang disusun menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Dan sistem ini juga adalah sistem yang cukup mudah dan sederhana daripada sistem yang lainnya. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah map snail hacker, yang kedua guide atau pembatas kertas, yang ketiga perforator atau pelubang kertas. Nah, setelah semua alat dan bahan sudah kita persiapkan, mari kita langsung ke langkah-langkahnya. Adapun susunan dari penyimpanan arsip sistem tanggal ini dimulai dari judul atau cover, setelah itu buku agenda seperti ini, buku agendanya sudah diisi. Setelah itu daftar indeks seperti ini. Setelah itu daftar isi arsip seperti ini. Dan surat-surat yang akan disusun pada sistem tanggal. Di sini ada surat satu bendel yang sudah diperforator. Yang pertama kita memisahkan antara surat masuk dan surat keluar untuk mengisi buku agenda. Nah, cara memisahkan antara surat masuk dan surat keluar adalah surat dari perusahaan lain yang masuk ke perusahaan kita dan ciri-cirinya ada di kop surat yang berbeda-beda nama perusahaannya dan alamatnya. Seperti ini. Kop suratnya berbeda-beda. Mulai dari Toko Kalibata, PT Mayora, Mega Hewani, Merdeka Motor Service, dan lain-lain. Sedangkan untuk surat keluar, yaitu surat dari perusahaan kita yang keluar untuk perusahaan lain, dan ciri-cirinya pada kop surat yang sama atau nama perusahaan dan alamatnya yang sama seperti ini. Di sini saya sebagai sekretaris PT Mandala Store yang ingin melakukan penyimpanan arsip sistem tanggal.
Dan kenapa kita harus memisahkan dulu antara surat masuk dan surat keluar? Karena surat masuk itu membutuhkan waktu untuk sampai ke perusahaan kita. Kita harus menambahkannya sesuai dengan petunjuk perusahaan. Contoh pada surat yang akan saya gunakan ini. Contohnya ini, dari Jalan Bandung ke Jalan Raya Serang, itu membutuhkan waktu untuk sampai ke perusahaan kita. Dan cara untuk menambahkan tanggal pada surat masuk yaitu seperti ini. Contoh, perintah dari perusahaan itu ingin menambahkannya 3 hari, maka tanggal yang ada di sini ditambahkan 3 hari menjadi 27 Januari 2018. Itu tanggal untuk pengisian pada buku agenda nanti. Nah, seperti ini. 24 Januari menjadi 27 Januari, 12 Januari menjadi 15 Januari. Itu sesuai kebijakan instansi yang memberikan penambahan hari kepada surat yang akan kita lakukan penyimpanan ini. Nah, setelah memisahkan antara surat masuk dan surat keluar, selanjutnya kita harus memberi kode. Kodenya seperti ini ya teman-teman, 2018 Jan 24. Itu suratnya dikeluarkan tahun 2018 bulan Januari 24. Itu untuk kode. Simpan di sini. Setelah itu surat keluar juga semuanya diberikan kode. Dan untuk kalian ingat jangan terkecoh ya, karena pengambilan kode untuk surat itu tidak tanggal yang sudah ditambahkan 3 hari, tetapi tanggal asli dari surat tersebut. Karena untuk tanggal 27 ini itu khusus untuk pencatatan di buku agenda. Nah, setelah selesai memberikan kode untuk surat-surat tersebut, kita lanjut untuk mengisi buku agenda. Buku agenda ini diisi dengan surat-surat tersebut mulai dari tanggal. Tanggal ini adalah tanggal pencatatan kita saat melakukan penyimpanan ke buku agenda, yaitu tanggal setelah ditambah 3 hari untuk surat masuk. Contoh untuk perusahaan PT Mulia Insani. Nah, karena PT Mulia Insani itu surat keluar, maka tanggal suratnya tidak ditambah dan menetap di tanggal 12. Setelah itu M atau K ini dimasukkan sesuai dengan suratnya, termasuk surat keluar atau surat masuk. Setelah itu pengisian nomor surat dari sini. Setelah itu tanggal dari sini, tanggal asli, bukan tanggal penambahan. Setelah itu dari atau kepada. Untuk surat keluar penulisannya alamat yang dituju dan nama perusahaan yang dituju untuk surat keluar. Isi ringkas dari perihal. Untuk kode, karena ini sistem tanggal, maka untuk pengisian kode yaitu untuk PT Mulia Insani mulai dari tahun 2018 seperti ini, 2018 Jan 12, seperti itu ya. Dan untuk pengisian surat selanjutnya pada buku agenda seperti ini. Setelah selesai untuk pengisian buku agenda seperti ini diurutkannya tanggalnya sesuai dari tanggal terlama sampai tanggal terbaru itu berada di terakhir. Jadi mengurutkannya seperti itu. Setelah selesai melakukan pengisian untuk buku agenda, lanjut dengan pengisian daftar indeks. Nah, seperti ini. Daftar indeks itu diambilnya dari nama perusahaan. Contoh dari yang pertama itu CV Andara Furnitur.
Nah, untuk CV Andara Furnitur ini diambil dari surat, ini berada dari surat keluar, diambilnya dari sini. Contoh CV Andara Furnitur, dibalikan ininya yang disingkatnya menjadi di belakang. Contoh Andara Furnitur CV seperti ini, Andara Furnitur CV. Jadi kodenya itu AN dan yang seterusnya sampai teruraikan dari A, K, M. Contoh ini AN, setelah itu AR, AS, KA, KE, KO, MA, ME, 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 MU, dan sampai yang terakhir. Dan untuk perusahaan yang tidak ada PT atau CV seperti ini, tidak usah dibalikan ke belakang, tapi masih seperti ini Armada Travel, masih AR gitu. Setelah daftar indeks selesai, kita lanjut ke penyusunan untuk surat-surat yang sudah kita indeks, sudah kita isi ke buku agenda dan daftar indeks. Dan untuk penyimpanan surat ini untuk sistem tanggal itu dimulai dari tanggal terbaru dan yang terakhir itu tanggal terlama. Karena ini memasukkannya dari bawah, jadi kita memasukkan surat yang pertama itu dari tanggal yang terlama. Sebelum kita melakukan penyusunan pada map, kita harus menyusunkannya dulu suratnya. Nah, setelah melakukan penyusunan pada surat-surat ini, kan kita memasukkan surat ke map Snell Hector ini dimulai dari belakang, maka kita membalikan surat-surat ini seperti ini. Nah, dimulai dari yang terlama yaitu PT Mulya Insani 12 Januari 2018, karena ini suratnya ada dua dengan Merdeka Motor Service. Jadi kita lihat saja kode yang ada di sini. Apakah yang abjad yang terawal itu abjad apa, seperti ini. Mega Hewani dan Merdeka, setelah itu Mulya. Yang pertama itu ME. Setelah itu karena ini ada dua, jadi kita lihat huruf yang ketiga G dan R itu yang pertama itu G. Setelah itu kita masukkan suratnya. Nah, seperti ini. Karena kita melakukan penyimpanan arsip sistem tanggal, jadi untuk skat atau guide-nya itu diberi kode tanggal dari surat ini. Seperti ini. 12 Januari 2018 Jan 12. Kita masukkan guide-nya atau skatnya, dan setelah itu memasukkan surat-surat yang lainnya. Ini kita berikan sekat lagi atau guide lagi untuk tanggal 24, tadi tanggal 12 Januari, sekarang tanggal 24 Januari 2018 Jan 24. Karena saya melakukan penyimpanan arsip sistem tanggalnya dengan perkeluarga, maka setelah melakukan penyimpanan bulan Januari, kita tambahkan guide lagi untuk memberikan kode 2018 Jan.
Setelah itu kita masukkan lagi surat untuk tahun 2018 bulan Februari tanggal 20. Kita berikan lagi guide untuk 2018 Feb 20. Dan kita masukkan lagi surat tanggal 21 Februari 2018, masukkan guide untuk tanggal tahun 2018 Feb 21. Setelah itu kita memasukkan masalahnya, yaitu 2018 Feb, dan memasukkan guide untuk masalah utama, yaitu 2018. Ya, jadi seperti ini untuk penyusunan suratnya, dimulai dari masalah utama tahun 2018, setelah itu masalah 2018 Februari, setelah itu submasalah seperti ini, masukkan suratnya. Setelah itu ada lagi masalah untuk bulan Januari. Setelah itu memasukkan submasalah sampai selesai. Jadi pas kita buka itu suratnya dimulai dari yang terbaru seperti ini. Setelah selesai, kita masukkan daftar isi arsip, beri guide lagi dengan nama daftar isi arsip. Setelah itu daftar indeks, beri guide lagi dengan nama daftar indeks. Setelah itu masukkan buku agenda dan beri nama lagi buku agenda. Setelah itu masukkan cover atau judul dari penyimpanan arsip ini. Selesai. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu saya akan kasih tahu lagi. Ingat, kalau untuk penyimpanan arsip ini, sistem tanggal ini dimulai dari tanggal yang terbaru, setelah itu tanggal yang terlama. Saya akan lihatkan lagi ini mulai dari judul atau cover penyimpanan arsip sistem tanggal, setelah itu buku agenda, setelah itu daftar indeks, setelah itu daftar isi arsip. Nah, ini itu masalah utama tahun 2018, submasalah, masalah 2018 Februari, submasalah 2018 Februari 21, dan memasukkan surat-suratnya. Karena ini saya memasukkan suratnya itu dengan menggunakan sistem per keluarga ya. Jadi tidak menumpukan masalah setelah masalah utama. Nah, ini masalah, ini submasalah sampai selesai. Nah, sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.
Semoga kalian paham yang saya jelaskan. Mohon maaf banyak kekurangan. Mohon maaf bila ada yang salah. Silahkan komen di bawah jika ada yang mau memperbaiki. Jika ada penyampaian saya yang salah atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.